Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran Tuhan. What a privilege Lord to worship you. Satu kehormatan, satu keistimewaan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami tahu kehadiran Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi strong in spirit sesuai dengan tema bulanan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang dengan roh yang kuat. Dengan roh yang menyala-nyala, dengan jiwa yang kuat ya Tuhan. Sehingga kami tidak mudah tergoncangkan, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang lain Tuhan. Sehingga kami boleh teguh berdiri dan boleh menjadi berkat, berdampak dan memuliakan Engkau. Berkati penyampaian firman dari pagi hari ini Tuhan, biarlah kami pulang menjadi pribadi yang baru dan kami boleh disegarkan, dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, hari ini tema kita adalah Stress and Spiritual Resilience. Kita akan bicara mengenai stres dan kita akan bicara mengenai ketahanan rohani. Bagaimana kita bisa punya ketahanan di dalam menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang stressful di sekitar kita. Saya pikir kehidupan tidak bisa lepas dari satu kata ini yang namanya stres. Dan kita akan bahas bersama pada pagi hari ini bagaimana menghadapi stres dan bagaimana Rasul Paulus menghadapinya dengan ketahanan rohani yang luar biasa. Saudara, akhir-akhir ini kita melihat banyak orang itu sangat gampang kehilangan pengendalian diri. Sangat gampang orang-orang itu
menjadi emosi, ya. Kemarin kami baru ngobrol di keluarga, katanya paling susah jadi orang Kristen itu di jalan raya, betul nggak saudara? Makanya hati-hati pasang stiker Kristen di mobil saudara ya. Kalau pasang stiker Kristen di mobil maka nyetirnya harus seperti Kristus ya. Harus serupa dengan Kristus dalam berkendara. Nah, kalau yang masih bergumul jangan taruh dulu stikernya saudara. Nanti menjadi batu sandungan, ini stikernya kok Kristen tapi wah luar biasa ya. Nah itu banyak orang yang gampang menjadi emosi saudara ya. Saya pernah punya teman di Jakarta saudara, di kampus nggak pernah ngomong ya, diam, alim banget orangnya saudara. Tapi saya pernah ikut mobilnya orang ini ya, orangnya kecil, murah senyum, alim gitu saudara ya. Tapi saya ikut mobil beliau, dia bukan anak Tuhan. Waktu saya ikut mobil beliau, saya kaget saudara, ada motor hampir nyerempet dia buka kaca, wah dia maki-maki dengan kata-kata kebun binatang saudara ya. Saya bilang baru pertama kali saya lihat kamu kayak gini ya, luar biasa ya, maksudnya kamu di kampus jarang ngomong gitu ya, sekalinya ngomong wow gitu, serem juga. Nah saudara, ini yang baru-baru ini agak viral, orang yang kemudian mecahin spion, kemudian mecahin kaca karena emosi saudara ya. Dan ini kita banyak jumpai bagaimana orang itu begitu mudah tertrigger. Begitu mudahnya untuk menjadi emosi dan kehilangan kendali saudara. Padahal sebenarnya ya santai-santai aja, hadapi dengan kepala dingin aja ya saudara ya. Kemudian saudara, kita juga melihat saat ini sedih sekali bahwa banyak orang kemudian memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Ya, karena tekanan yang begitu berat, tekanan yang tidak bisa mereka hadapi kembali. Dan ini satu keprihatinan bagi kita saudara, bahwa ada orang-orang yang memilih jalan tersebut. Ada juga orang-orang yang kemudian kecewa dengan Tuhan, kepahitan, dan kemudian akhirnya mereka meninggalkan iman. Ya, mereka merasa Tuhan tidak menjawab, mereka merasa Tuhan tidak ada, tidak hadir, tidak peduli, dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya keluar dari iman percaya. Yang lagi nonton bola, World Cup saudara, ini juga banyak orang kehilangan kendali di lapangan hijau ya. Begitu ada masalah tersedikit, sama seperti yang tadi saudara, begitu mudahnya tertrigger, begitu mudahnya kehilangan kehilangan pengendalian diri. Nah ini yang kita mau pelajari siang ini saudara, bagaimana walau badai menghadang saudara ya, walaupun banyak masalah-masalah, kita bisa tetap stay calm, stay cool, ya, tetap percaya pada Tuhan dan punya resilience, punya satu ketahanan, punya satu kesanggupan untuk bertahan, punya satu kesanggupan untuk menghadapi segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus saat ini. Saudara, saya mau bicara mengenai satu skala ini, saudara. Kita waktu di RSCM dulu, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya sempat beberapa tahun di sana. Kita punya satu pengukuran untuk skala nyeri. Jadi saudara kalau lagi sakit, mau sakit gigi atau sakit nyeri apapun itu, kita akan mengukur dengan yang namanya Visual Analog Scale ini, VAS. Jadi skala nyeri ini dari 0 sampai 10, dan ini tidak diukur dengan metode yang sangat rumit, metodenya sangat gampang, Anda juga bisa. Jadi kalau Anda lihat penggaris ini di meja-meja perawat di rumah sakit, biasanya Anda akan ditanya, Pak, kalau nyerinya Bapak itu dari 0 sampai 10 kira-kira berapa? 0 itu tidak nyeri sama sekali, 2 itu nyeri ringan, 4 itu nyeri yang mengganggu, 6 itu nyeri yang menyusahkan, 8 itu nyeri hebat, 10 itu nyeri yang sangat hebat. Nah yang menarik memang skala ini diciptakan dengan pengertian bahwa setiap orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda-beda bisa memiliki respon yang berbeda. Contoh, putri keraton, putri kerajaan gitu ya. Dicubit sedikit, waduh langsung nyeri level 7 gitu ya. Aduh sakit banget, aduh ya ampun gitu ya, langsung dia lebay gitu ya. Padahal nyerinya baru sedikit, buat kita kadang-kadang dokternya, alah gitu doang gitu kan. Jadi tapi bagi si pasien ini nyerinya level berapa Bu? Level 7, wah oke ya. Nah ini kita ada panduan-panduannya. Jadi kalau nyerinya di bawah 4, kita kasihnya paracetamol. Kasihnya mungkin obat-obat paracetamol biasa. Kalau dia sudah moderate pain, kita kasih mulai obat-obat yang lebih kuat. Kalau dia nyerinya udah di atas 7, kita perlu kasih obat-obat nyeri yang lebih kuat. Nah itu yang seringkali kita jumpai di lapangan, di pasien-pasien itu seringkali begitu ya.
triggernya biasa aja, tapi responnya luar biasa gitu ya. Nah, berbeda dengan pasien-pasien mungkin yang dari kalangan menengah ke bawah ya. Pasien-pasien dari kalangan sosial ekonomi tertentu, kadang-kadang bengkaknya udah luar biasa, nyerinya udah luar biasa, nggak berobat-berobat saudara. Ya, itu kemampuan untuk menahan rasa sakitnya itu luar biasa. Saya sangat salut saudara ya. Jadi bengkaknya udah luar biasa, demamnya udah luar biasa ya. Kayaknya nyerinya udah luar biasa dan tidak kunjung berobat ya. Harus sampai hampir sesak napas dulu, hampir meninggal, hampir ngos-ngosan, baru dia berobat saudara ya. Udah parah banget gitu baru berobat. Nah itu banyak yang seperti itu saudara ya. Jadi kalau belum sekarat, itu belum mau berobat gitu, ditunggu sampai parah banget gitu ya. Dan itu luar biasa, saya pikir bisa tahan ya, senyeri ini gitu ya, bisa tahan dengan berbagai cara. Nah itu berkebalikan dengan yang tadi. Yang tadi nyerinya sedikit, langsung level 7. Sedangkan ini dengan skala yang jauh lebih besar, dia merasa mungkin itu baru level-level yang rendah bagi dia. Saudara, ini juga berlaku di dalam stres. Jadi di dalam stres ini ada hal kecil, saya ingat waktu saya masih awal-awal kuliah itu saya pernah mengalami ada seorang yang membuli saya. Ada seseorang yang membuli saya dan saya dikatain G-O-B-L-O dan seterusnya gitu ya. Nah pernah itu saya mengalami seperti itu saudara ya. Dikatain seperti itu. Dan waktu itu saudara respon saya adalah apa? Langsung waduh ini stres level 10 saudara ya. Saya langsung merasa sangat sakit hati, saya langsung merasa dia orang paling jahat di dunia ini gitu ya. Dan saya langsung masuk kamar, saya nangis setengah jam saudara. Hanya dikatain itu aja gitu ya. Dan ternyata saudara seiring saya kemudian bertumbuh dalam Tuhan, kemudian saya mulai ditempa, kemudian mulai bertumbuh, mulai menjadi pribadi yang lebih kuat. Ternyata saya ngalamin lagi masalah yang sama sekian tahun sesudahnya. Dan apa yang dulu buat saya mungkin level 7, 8, 9, sekarang bagi saya hanya level 1, 2, 3. Jadi ketika saya mendapatkan perlakuan seperti itu, saya tidak lagi terganggu. Biasa aja. Karena bagi saya yang penting bukan apa kata manusia tapi apa kata Tuhan. Mungkin malah timbul belas kasihan dalam diri saya, karena sekarang saya punya prinsip begini, orang yang gampang melukai orang adalah orang yang terluka. Betul nggak saudara? Orang yang gampang melukai orang lain, orang itu sedang terluka, maka saya jadi kasihan sama orang itu. Loh dia ini orang yang terluka, itulah mengapa dia melukai saya. Jadi instead of saya kesel, saya bilang itu orang paling jahat di dunia, saya malah merasa belas kasihan. Saudara, saya pernah juga mengalami physical abuse saudara. Saya pernah mengalami ditampar orang, ditonjok orang saudara ya. Masalah saya sebenarnya banyak juga saudara ya. Ketika saya flashback ke belakang, ternyata tapi Tuhan mengembangkan otot-otot rohani saya saudara. Dan ketika saya pernah mengalami lagi recently physical abuse itu dari orang yang cukup dekat saudara. Dan saya bisa memiliki kemampuan untuk mengasihi dia. Jadi bahkan ketika peristiwa itu terjadi, kemudian saya tahan tangannya dan saya peluk dia. Dan kemudian orang itu nangis sejadi-jadinya ketika saya peluk. Jadi dia ngasari saya peluk dia. Yang jelas bukan istri saya saudara ya. Istri saya adalah orang yang paling baik di dunia ini ya saudara ya. Kami sangat jarang sekali berantem saudara ya. Dan saudara, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk instead of saya balik, saya serang balik, saya kasarin balik. Tapi enggak saudara ya, saya meluk orang itu dan saya mengasihi orang itu dan hubungan kami baik sampai hari ini. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan rohani untuk kita bisa tidak terpancing. Gitu ya. Jadi saudara jangan mudah terpancing ya. Mungkin boleh bilang ke kiri kanannya, mbok sabar. Ojo bales gitu ya. Nah gitu ya saudara ya. Nah saudara, kita akan belajar mengenai stres saudara. Stres adalah satu respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau kebutuhan. Ini teori-teorinya. Ini menarik saudara, tabel ini menarik, ini tabel dari satu skala dari psikiatri saudara. Dan ini adalah satu keparahan stresor psikososial dewasa. Mulai dari yang tidak nyeri sama sekali, kemudian mild. Saudara, saya agak terganggu ngelihat ini, putus dengan pacar itu mild loh saudara.
Jadi anak-anak muda yang putus pacar jangan lebay ya, jangan bunuh diri. Aduh, itu baru mild stress Saudara ya. Jadi kita perlu mengembangkan ketahanan rohani yang kuat Saudara, sehingga kalau putus pacar cari lagi, amin. Carinya di MDC, jangan di mana-mana ya Saudara ya. Cari di tempat yang benar Saudara ya. Ikut camp-camp rohani kan, dapat pacar di situ nanti. MDC Youth ya. Oke, itu di luar topik. Nah, memulai lulus dari sekolah, anak yang pergi dari rumah ini mild. Perkelahian, konflik dalam keluarga, ketidakpuasan dalam pekerjaan, kriminalitas tinggi dekat tempat tinggal kita. Ini ternyata ini cukup sering perkelahian atau konflik dalam keluarga, Saudara ya. Dan ini masih dibilang mild stress, rada tega juga skala ini, Saudara ya. Moderate, nah ini memang rada berat ya. Buat saya yang moderate ini udah ngeri-ngeri banget, Saudara ya. Suami istri berpisah, kehilangan pekerjaan, pensiun. Ya ternyata pensiun itu moderate stress ya Saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang udah menjelang pensiun dari kantor, 1-2 tahun lagi pensiun, persiapkan masa pensiun Anda dengan baik. Pikirkan Anda mau ngapain. Makanya kalau ASN itu ada yang namanya masa persiapan pensiun 1-2 tahun ya. Persiapkan, jangan sampai nanti pada saat pensiun kemudian post power syndrome, kerjanya tiap hari marah-marah gitu ya. Itu karena kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian keguguran, konflik suami istri berkepanjangan, krisis keuangan berat, konflik dengan atasan, single parent, severe, perceraian, kelahiran anak pertama ini ternyata stres banget ya Bapak Ibu ya. Kelahiran anak pertama stres banget, makanya para mertua, para orang tua kalau anaknya punya anak ya, cara mandiinnya beda sama zaman dulu, cara ganti popoknya beda sama zaman dulu. Jangan banyak dikomentari gitu ya. Supaya enggak nambah stres mereka Saudara, amin. Ya biarkan mereka bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Tidak punya pekerjaan, kemiskinan, kemudian ekstrim stres, ada kematian pasangan, terdiagnosis penyakit yang serius, korban perkosaan. Ini kita bacanya aja udah ngilu Saudara ya. Bacanya aja udah sangat mengganggu hati nurani kita. Penyakit kronis yang berat pada diri sendiri dan anak, kekerasan fisik, seksual yang terus menerus, dan catastrophic stress ini yang sangat-sangat berat sekali. Kematian anak, pasangan bunuh diri, bencana alam yang sangat berat, penculikan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sangat mengerikan Saudara. Dan kita mau belajar dari Paulus yang sangat banyak mengalami level stres yang bukan berada di kategori mild, moderate. No, apa yang Paulus alami Saudara itu sudah kategori-kategori yang sangat berat sekali. Tapi bagaimana Paulus itu bisa bertahan? Ini adalah, saya mau cerita Saudara, ini waktu istri saya hamil anak kedua, ya melahirkan anak kedua, itu ada sedikit stres yang cukup berat buat kita pada saat itu Saudara ya. Istri saya terdiagnosis ada satu sindrom yang mengganggu liver, ginjal, paru-paru, dan jantung, dan lain sebagainya. Puji Tuhan istri saya sehat-sehat sampai hari ini. Dan kemudian anak kami waktu itu harus lahir prematur di usia 32 minggu dengan berat 1,7 kg. Ya Saudara ya, waktu anak ini keluar beratnya 1,7 kg. Saudara belanja buah berapa kilo Saudara? Ini anak kami cuma 1,7 kilo Saudara ya, kita di Superindo, di Indomaret beli buah aja bisa lebih berat dari itu Saudara ya. Jadi saya rasa aduh gimana ya, sedih dan lain sebagainya. Dan kemudian yang paling berat waktu itu adalah kami diberi waktu 6 jam oleh perawat Saudara ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore kami diberi waktu 6 jam karena istri saya dapat antibiotik intravena yang lumayan banyak, dosis obat-obatan macam-macam sehingga dia tidak boleh tidak boleh kasih ASI kepada anak kami. Nah, kami harus cari donor ASI dan susah syaratnya. Jadi kami diberi waktu 6 jam. Selama 6 jam kami harus mencari donor ASI dan ibu yang ASInya kita minta itu tidak boleh anaknya itu sudah setahun atau 8 bulan atau 7 bulan, tidak boleh. Bayinya itu harus bayi yang baru 0 sampai 3 bulan. Susah nggak Saudara? Dan saya dikasih waktu 6 jam. Ya, saya dikasih waktu 6 jam untuk mencari donor ASI dari ibu yang anaknya baru 0 sampai 3 bulan. Kemudian jam pertama yang saya lakukan adalah saya cari kontak di HP saya. Di HP saya ini ada 7.000 nomor telepon Saudara. Banyak sekali ya, ratusan grup WA, saya cari satu persatu Saudara. Siapa yang baru melahirkan, ketemu, waduh orang Semarang. Masa ASInya dibawa ke sini 6 jam ya enggak bisa. Cari lagi Surabaya, wah jauh. Karena kita di Jakarta pada saat itu Saudara.
Dan ketika saya mencari nomor telepon di HP saya, di semua grup WA, coba saya cari siapa yang baru melahirkan dan tidak ketemu, disitulah saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini impossible. Dan anak saya butuh ASI segera. Tuhan, kiranya Tuhan menolong saya dan Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Saudara, setelah berdoa, kita serahkan sama Tuhan, tiba-tiba kita dapat telepon, saya dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata yang telepon itu adalah temannya istri saya, saudara ya. Temannya istri saya, baru saya ingat ternyata temannya istri saya ini baru punya anak sekitar 1-2 bulan yang lalu. Nah kemudian dia telepon, dia bilang, kok kami mau ke sana ya? Wah puji Tuhan, kamu sudah berangkat belum? Dia bilang, belum berangkat. Oke puji Tuhan, kamu enggak usah bawa kado, enggak usah bawa apa-apa, hanya satu permintaanku kepada kalian. Aku minta ASI-nya istrimu. Karena begini, ini saya ceritakan semua gitu ya, apa yang menjadi pergumulan kita, dikasih waktu cuman sekian, oh siap kok kami bawa ASI-nya istrinya dia. Padahal ASI istrinya dia juga enggak berlimpah amat gitu ya, dia bawa pakai cooler box, pakai apa botol-botolnya dan lain sebagainya saudara ya. Dan ketika dia nyampe itu jam 1 siang, jadi saya masih punya waktu 2 jam lagi, jadi sudah berlalu 4 jam, jam 1 siang dia datang, saya ketok kamar perawat, saya bilang, Sus, ini donor ASI-nya sudah datang ya. Ini ASI-nya, ini lihat mamahnya sehat ya, Chinese Pontianak, sehat gemuk ya. Jadi seger buger sehat ya. Jadi ini sudah paling pas ya untuk anak saya bisa survive pada saat itu dan kemudian setelah itu kita punya waktu yang lebih panjang untuk mencari donor ASI selanjutnya. Itu saudara, Anda punya uang berapapun enggak bisa. Karena yang dibutuhkan bukan uangnya, barangnya ini loh. Donornya ini loh, dan yang mau memberikan. Dan saya merasa bahwa di dalam stres seperti itu, Tuhan menolong dengan cara yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan itu selalu tahu pergumulan kita, Tuhan itu selalu tahu mepet-mepetnya kehidupan kita saudara. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, amin. Dan ini adalah satu simptom dari stres, gejala-gejala dari stres itu cukup banyak saudara. Ada sakit kepala, ada kemarahan, ada sakit perut, ada iritasi kulit, ada ketegangan otot, ada ngertakin gigi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah simptom dari stres. Dan kemudian ada perbedaan antara coping dengan resilience. Kalau coping itu sifatnya jangka pendek saudara. Tetapi kalau resilience itu satu kemampuan untuk adjust, satu kemampuan untuk pulih, satu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang negatif yang sedang dialami, masalah-masalah yang sedang dialami. Nah ini dia, ini coping sama resilience ini, coping itu jangka pendek bagaimana bisa mengatasi stres dengan baik, tetapi resilience itu bagaimana secara jangka panjang kita bisa beradaptasi dari krisis, bisa pulih dan berorientasi pada masa depan dan pertumbuhan. Timbul satu new normal, satu penyesuaian diri, satu ketahanan terhadap krisis yang sedang dialami. Saya kagum pada beberapa kakak rohani kami, ada kakak rohani kami yang rumahnya terbakar saudara. Saya nggak pernah ngebayangin peristiwa rumah kebakaran itu satu peristiwa mungkin yang paling mengerikan yang kita sangat menghindari. Tetapi kakak ini bisa melewatinya dengan luar biasa, bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali dari malapetaka yang sempat dia alami. Ada juga kakak rohani kami yang kena kanker getah bening, tetapi di dalam situasi penyakit yang berat yang sedang dia alami, dia malah tetap sangat positif dan bersaksi terus ke dokter-dokter yang lain ya, yang ketika dia mengalami itu. Kemarin kami baru cerita sama teman kami yang lagi ada di rumah kami, bagaimana kami sangat kagum ya, teman saya ini dokter gigi muda saudara, dan dia lagi mau ujian. Jadi kalau misalnya dia bilang pergumulan mau ujian itu, kadang-kadang kalau dia lagi mau ujian, ketika mengingat kakak itu, ya apalah pergumulan ujian ini gitu ya saudara ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pergumulan orang-orang yang sedang lebih berat lagi. Tapi tetap stres itu diperlukan saudara. Soalnya kalau Anda nggak stres, mau ujian Anda nggak belajar ya. Jadi itu stres itu tetap diperlukan. Tetapi kalau stres itu menjadi terlalu berat, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik.
Bagaimana kita bisa menjadi tabah dan tangguh di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, kita mau baca dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Saya akan baca buat saudara sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kembali tadi kita sudah membahas betapa Paulus itu mengalami stresor-stresor yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan dari semua stres yang pernah kita alami barangkali, saudara. Yang pertama, saudara, kategori stres yang Paulus alami adalah stres fisik. Ini adalah situasi di mana Paulus itu mengalami yang namanya disesah. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Ini adalah curhatan Paulus bahwa dia itu mengalami banyak sekali penderitaan. Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara, kita bisa melihat ini adalah cambuk yang dipakai untuk menyesah. Di sini ada tulang-tulang yang ada di pinggir-pinggir dari cambuk itu, dan kemudian Paulus itu disesah 40 kali kurang 1 pukulan. Dan dia itu disesah bukan cuma sekali tetapi beberapa kali. Saudara, di sini di dalam ayat 16 di 2 Korintus 4 disebutkan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Saudara, Paulus itu merasa manusia lahiriahnya semakin merosot. Fisiknya itu menurun, saudara. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana dia menghadapinya. Ini yang pertama, stres fisik, saudara ya. Kemudian Paulus juga mengalami yang namanya stres emosional. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9 dia mengatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, enaknya kalau lihat surat-surat Paulus ini setelah stres berat, setelahnya itu selalu menguatkan. Kayak Mazmur, saudara. Mazmur itu banyak curhatan-curhatan yang sangat mengerikan. Tetapi di akhir dari Mazmur itu selalu ada kalimat-kalimat yang penuh pengharapan. Di sini dilanjutkan,
Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita belajar saudara dari Paulus dan dari pemazmur, kita tidak perlu menyangkal bahwa kita lagi stres. Kita tidak perlu bilang bahwa, enggak kok saya enggak stres. No, enggak perlu. Kita mengakui saya sedang stres, tapi di saat yang sama saya juga berpengharapan kepada Allah. Nah ini Paulus mengakui, dia tidak menyangkali, oh saya baik-baik saja, saya melayani semua ini dengan baik-baik saja. No, Paulus itu mengakui dia memiliki beban yang berat, beban yang membuat dia putus asa. Bahkan dia seperti merasa kepengen mati atau telah dijatuhi hukuman mati. 2 Korintus 4 dia mengatakan seperti ini, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Jadi saudara Paulus itu mengalami banyak sekali kesusahan. Ayat 2 Korintus 7 ayat 5, di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tadi 2 Korintus 11 ayat 29, hati yang hancur oleh duka cita. Kenapa Paulus itu begitu stres? Karena ada orang-orang yang mempertanyakan kerasulan Paulus. Ada orang-orang yang meragukan, Paulus ini ijazahnya asli atau enggak gitu. Nah, dia itu seperti dituduh seperti itu. Nah, saya nggak komen terhadap masalah tersebut yang ada di Indonesia, saya tidak komen, tetapi Paulus itu sedang dituduh-tuduh seperti itu, dia itu itu menjadi satu hal yang mengganggu psikisnya dia, bahwa saya ini diragukan kerasulan saya. Kemudian adanya perpecahan dalam jemaat, adanya orang-orang yang menolak Injil, adanya orang-orang yang menganggap dia sesat dan lain sebagainya. Nah ini semua menjadi satu beban emosional yang berat bagi Paulus. Dan juga ada stresor lingkungan, jadi saudara ada stres fisik, coba saudara renungkan stres fisik saudara apa? Ya, apakah saudara mungkin kurang tidur? Ataukah mungkin ada yang mengalami physical abuse? Dipukul atau apa ya? Atau saudara mengalami verbal abuse? Atau saudara mengalami satu stres emosional karena konflik, karena perkelahian, karena gesekan, karena kompetisi yang tidak sehat. Ada yang nusuk saudara dari belakang, ada yang memfitnah saudara, dan lain sebagainya. Saudara, ini menjadi satu stres emosional bagi kita. Dan ini adalah stresor lingkungan atau environmental stressor dari Paulus. Bagaimana Paulus itu sering di dalam penjara, mengalami bahaya maut, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, di padang gurun, tengah laut, kedinginan. Saudara, ini satu stresor lingkungan yang sangat tidak nyaman. Dan kita juga berada di negara ini, kalau ngelihat berita stres atau enggak saudara? Ya kan? Walaupun kadang-kadang netizen itu berita yang stressful dibuat lucu ya saudara ya. Jadi begitu ada berita yang sangat menggelisahkan, besoknya sudah ada meme-nya ya. Besoknya sudah ada bercandaannya saudara ya. Itulah orang Indonesia itu mungkin cara resilience-nya gitu ya, dengan berhumor ya saudara ya. Nah ini ya, kita menghadapi stres lingkungan ya. Demonstrasi yang kadang-kadang anarkis di depan Gerahadi dan lain sebagainya. Mau lewat sana jadi serem. Mungkin pandemi, mungkin penyakit-penyakit yang aneh, banjir, kemudian dolar yang naik dan saham yang anjlok. Ada lagunya saudara ya? Tahu nggak saudara lagunya? Ada itu yang rekam di YouTube. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku gitu ya. Sedalam-dalamnya saham, kalau nggak salah apa gitu ya. Aduh itu lucu banget, itu lagu-lagu tentang pergumulan negara tapi dibikin lagu rohani seperti itu ya. Nah, kemudian bullying ya, kondisi yang tidak sehat dalam pergaulan dan di dalam kantor dan di dalam tempat kita berada, saudara, itu menjadi satu stres lingkungan ya. Pergi ke kantor rasanya enggak nyaman, satu ruangan sama orang yang menyebalkan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu saudara? Ya, gimana Paulus menghadapi semua stres tersebut? Yang pertama saudara, bagaimana kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Manusia lahiriah boleh merosot, tetapi manusia batin Paulus kuat, dikuatkan hari demi hari. Amin, saudara.
Gimana caranya kita bisa dibaharui hari demi hari? Saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keintiman relasi dengan Tuhan setiap hari demi hari. Melalui saat teduh, melalui pujian, penyembahan, doa, dan yang paling penting juga mengucap syukur. Ketika malam hari, pikirkan apa yang bisa kita syukuri hari ini. Saudara, renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan jangan ada satu hari dilewatkan tanpa saat teduh. Saudara, momen-momen pagi, momen-momen malam hari itu momen-momen yang sangat sacred, sangat krusial, sangat kudus saudara. Untuk kita bisa datang kepada Tuhan, meletakkan seluruh permasalahan kita ke hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara tidur, masalah belum selesai, betul enggak? Ada masalah-masalah yang kita tumpuk untuk besok hari. Kita mau letakkan dulu, kita taruh laci dulu, masalahnya taruh laci dulu, supaya malam itu tidur enak, betul enggak saudara? Ya, meskipun masalah masih ada, taruh laci dulu, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, biarkan Tuhan yang mengurusi masalah-masalah ini. Dan kita bisa tidur dengan nyenyak karena kita yakin kita bisa rest in God's faithfulness. Kita bisa beristirahat dengan tenang. Bukan rest in peace saudara ya. Kalau rest in peace lain lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa membaharui batin kita hari demi hari. Dan bukan hanya hari demi hari saudara, tetapi juga minggu demi minggu. Saudara, jangan kita melewatkan pertemuan-pertemuan ibadah dan juga sabat. Sabat ini sangat penting saudara ya. Kita perlu beristirahat dari semua hal-hal yang kita lakukan. Kita perlu berhenti. Kita perlu mengosongkan satu hari untuk Tuhan. Satu hari tanpa Zoom ya, ini buat kita ya. Satu hari tanpa Zoom, satu hari tanpa rapat-rapat dan lain sebagainya. Bagaimana kita betul-betul berdiam diri di hadapan Tuhan, membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan dan beribadah saudara. Dan juga selain itu dibaharui musim demi musim. Saya sangat sarankan saudara untuk ketika misalnya baru selesai kerja di satu tempat, memulai babak yang baru. Lulus kuliah, masuk kerja, selesai satu babak, masuk ke babak yang baru, berhenti sejenak, 3 hari 2 malam, retret, doa pribadi, ya, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saya punya kebiasaan ini dulu, terutama sebelum punya anak, saudara, kita ada retret doa pribadi. Kita menyepi, ya, terutama saya paling senang itu momen-momen pada saat ulang tahun, biasanya ya saya ambil waktu untuk datang sama Tuhan, 2 hari semalam gitu ya, untuk musim demi musim itu kita dibaharui oleh Tuhan. My favorite time of the year untuk refleksi adalah tahun baru, saudara. Setiap kali Desember tanggal 29, 30, 31, itu adalah waktu-waktu yang terbaik buat saya. Karena biasanya nggak ada meeting, nggak ada apapun. Dan di situ kita bisa betul-betul kusyuk untuk memperbaharui tahun yang baru. Memperbaharui komitmen kita, refleksi akan kebaikan Tuhan, saudara. Dan juga saudara perlu dibaharui dalam komunitas melalui kelompok sel yang rutin, saudara ya. Ketika kita datang, kita lagi punya teman saudara, satu teman yang mengalami kansernya cukup berat, dan juga lagi konflik dengan suaminya. Jadi ketika dia kanser, suaminya meninggalkan dia. Bayangin saudara udah jatuh tertimpa tangga, sangat berat dan sayangnya dia tidak punya komunitas. Makanya kami lagi mau coba untuk bawa dia ke MDC, di dekat di rumah dia berada, supaya dia bisa join kontak, bisa bergabung, berkomunitas saudara. Karena bayangkan kalau Anda punya masalah berat dan Anda sendirian, aduh tambah berat loh saudara. Ya. Yang namanya masalah itu gini saudara, di dalam penderitaan yang paling penting adalah kehadiran. Allah hadir dalam penderitaan kita, itulah juga mengapa kita perlu hadir dalam penderitaan sesama kita, amin. Ketika kita berkomunitas, ada rekan-rekan seiman yang mendukung, menguatkan kita, itu sangat menyegarkan dan sangat menguatkan kerohanian kita. Jadi saudara, gimana caranya diperbaharui hari demi hari? Gimana caranya diperbaharui minggu demi minggu? Ya ini, kita perlu intensional, kita perlu mengusahakan saat teduh, pagi, malam, ya saudara ya, membawa ini semua ke hadapan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pujian, penyembahan pribadi, saudara ya. Ini sangat penting ya. Dan ini yang bisa memperkuat manusia batiniah kita hari demi hari. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat stresor dengan perspektif Allah. Ini kalau kita lihat di ayat 17 ini kata-katanya luar biasa. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara, disebut bahwa di sini adalah penderitaan ringan. Saudara, luar biasa ya. Paulus itu penderitaannya berat atau ringan saudara?
Berat. Tapi Paulus di sini di ayat 17 menyebutnya penderitaan apa? Ringan, ya. Disebut light and momentary troubles. Kenapa penderitaan yang berat itu bisa menjadi ringan? Why? Kenapa bisa menjadi ringan? Yang pertama saudara, karena Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Khotbahnya Dr. Paulus Raharjo waktu itu saya dengar. Bukan karena tidak ada badai, bukan karena badainya hilang, tetapi karena ada Yesus dalam badai itu. Saudara, ketika ada Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita, maka penderitaan itu langsung bobotnya itu berkurang. Langsung penderitaan itu levelnya tetap sama tapi menjadi lebih ringan. Yang kedua saudara, karena hasil akhirnya adalah kebaikan. Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi hasil akhir dari masalah yang ada sekarang, hasilnya adalah kebaikan. Mungkin saat ini kita melihatnya chaos banget saudara ya. Ini nggak ada kebaikan-kebaikannya sama sekali. Ini berantem sama si ini berantem sama si ini. Wah chaos banget ya. Tetapi saudara yakinlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Justru karena adanya konflik-konflik itu, makanya banyak orang kemudian malah datang kepada Tuhan dan menjadi lebih spiritual gitu ya saudara ya. Jadi ternyata ada hal-hal positif. Tuhan itu, saya pernah dengar quote, Tuhan itu maha jenius. Tuhan itu sanggup membuat penderitaan seburuk apapun dan mengeluarkan kebaikan dari situ. Karena Tuhan adalah maha jenius. Sehingga tidak ada satu penderitaan pun di mana Tuhan tidak mampu mengubahnya menjadi kebaikan. Semua keburukan yang ada Tuhan bisa sanggup mengubahnya menjadi satu kebaikan. Dan juga bila kita membandingkan dengan mereka yang menderita tanpa Tuhan saudara. Banyak orang-orang di luar sana menderita tanpa Tuhan. Kemarin kita diskusi di dalam keluarga dan juga ada teman kami. Ketika kami mengalami masalah, kita suka melihat masalah orang lain yang jauh lebih berat. Dan itu akhirnya membuat kami menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan. Saya ingat saudara waktu itu saya bawa anak binaan saya di kampus untuk kunjungan orang sakit. Nah sebelum kita bawa dia ke kunjungan orang sakit, dia tuh matanya berkaca-kaca saudara. Cewek ya, waktu itu di kelompok kita, matanya berkaca-kaca, saya tanya kamu kenapa? Nanti aja kak ceritanya kak, ada yang sedang saya alami berat gitu intinya. Oh ya udah kamu enggak apa-apa, kamu tetap mau ikut kunjungan orang sakit, kamu enggak mau istirahat dulu? Enggak apa-apa kak saya ikut. Dia ikut kunjungan orang sakit, setelah kemudian dia selesai kunjungan orang sakit, dia bilang, Kak, kayaknya masalahku nggak ada apa-apanya deh, gitu ya. Setelah dia melihat kunjungan orang sakit itu, tiba-tiba masalah dia yang besar itu menjadi kecil, gitu loh saudara ya. Dan bagaimana kita bisa membangun manusia batinnya kita lebih kuat? Roma 5 ayat 3-4, saudara. Bagaimana penderitaan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, saudara. Bagaimana otot-otot rohani kita menjadi lebih kuat ketika penderitaan itu terjadi. Itulah mengapa penderitaan yang berat itu kemudian menjadi ringan. Dan yang terakhir, saudara, adalah bagaimana kita melihat atau fokus pada kekekalan. Ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, kalau kita memejamkan mata sejenak dan memikirkan pada surga, pada kekekalan, maka tiba-tiba banyak masalah yang menjadi tidak relevan. Betul nggak saudara? Karena nanti konflik urusan pertanahan, nggak ada lagi udah. Ya kan, di surga udah, masalah-masalah seperti itu menjadi tidak relevan lagi. Siapa yang menang World Cup, Argentina atau Prancis atau itu udah tidak relevan lagi gitu loh saudara ya. Siapa yang paling kaya di Indonesia atau di dunia atau di keluarga Anda atau di mana itu udah tidak relevan lagi. Banyak masalah ketika Anda memikirkan kekekalan, well, it doesn't matter anymore. Ya. Sehingga saudara bagaimana kita memikirkan tempat kediaman kita yang kekal di sorga. Dan Paulus juga menyampaikan bahwa dia itu lebih suka menetap pada Tuhan saudara ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus di sepanjang hidupnya di dunia hanya fokus pada satu hal saja yaitu misi Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini berarti apapun yang kita lakukan baik studi, bekerja, menikah, pelayanan semestinya dilakukan dalam rangka mengerjakan misi Allah. Kita mau belajar untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang paling penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Saudara, di akhir kata saudara mari kita menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang fokus hanya pada kekekalan,
Karena banyak masalah-masalah sebenarnya tidak relevan saudara. Dan kita rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa dan sejenak kita memejamkan mata kita saudara.